Halo saudara, dari Washington DC saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan upacara pelantikan Presiden terpilih Donald Trump yang berlangsung Senin ini pada tengah hari waktu setempat atau Senin tengah malam waktu Indonesia Barat. Ada perubahan besar pada upacara ini, yakni pelantikan yang biasanya dilakukan di bagian luar gedung Capitol dipindahkan ke dalam ruangan. Presiden terpilih Donald Trump mengumumkan ia memindahkan upacara pelantikannya ke dalam ruangan karena suhu beku yang menerpa Washington DC. Dalam pernyataan di Truth Social, Trump mengatakan ia tidak ingin melihat adanya warga yang sakit atau terluka akibat kondisi membahayakan. Demikian pula bagi ribuan petugas keamanan dan regu pertolongan pertama. Perakiraan cuaca menunjukkan suhu di Washington Senin ini akan berada pada kisaran minus 5 derajat Celcius, tapi terasa seperti minus 14 derajat Celcius karena terpaan angin. Selama berbulan-bulan, para pekerja telah mempersiapkan bagian luar gedung Capitol dengan memasang bendera besar, panggung, serta kursi bagi sekitar 1.000 tamu. Kini mereka mempersiapkan bagian dalam di rotunda gedung Capitol untuk upacara yang jauh lebih kecil. Perubahan lain, tidak ada pawai inaugurasi setelah pelantikan. Dan sebagai gantinya, Trump menyebutkan akan membuka gelanggang olahraga Capital One Arena menjadi tempat nonton bareng, dan ia akan bergabung dengan pendukungnya di sana setelah acara pengambilan sumpah. Terakhir kali inaugurasi Presiden Amerika dilakukan di dalam ruangan adalah tahun 1985, saat pelantikan Presiden Ronald Reagan, juga karena suhu yang sangat dingin. Saudara, pemerintahan Donald Trump mulai 20 Januari ini mengagendakan pemangkasan belanja negara dengan target mengurangi anggaran hingga 2 triliun dolar. Untuk merealisasikan pengurangan anggaran, Trump menunjuk pengusaha Elon Musk dan Vivek Ramaswamy membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah, sebuah lembaga yang akan memberikan masukan kepada Presiden. Pemerintah baru AS mengusung semangat efisiensi anggaran negara. Menurut analis, ini bukan pertama kalinya sebuah pemerintah baru berjanji memangkas pembelanjaan. Presidents have been talking in one way or another about downsizing or reducing the role of government since the founding of the republic. Presiden ketiga Amerika Thomas Jefferson pada awal abad ke-19 memangkas anggaran lewat pengurangan personel militer dan pegawai negeri sipil. I, Ronald Reagan, do solemnly swear. Pada tahun 1980-an, Ronald Reagan membentuk Komisi Grace, terdiri dari 150 pengusaha yang ditugasi mencari ruang untuk memangkas anggaran. President Reagan asked the Grace Commission to look at the government with an eye towards making it work more like a business. Pada tahun 1990-an, Bill Clinton mengurangi jumlah PNS sebesar 300.000 orang, yang banyak diantaranya lewat pensiun dini. Certainly one of the more significant administrations in terms of reducing the role of government of the modern era. Tapi sebagian pengamat mempertanyakan diterapkannya pendekatan dunia usaha terhadap pemerintah. When you're the government, you are responsible to the people, and your goal is not to make money. Your goal is to provide services and defend the nation. There's a lot of fraud and waste in the private sector. So I'm not that sure that business people are necessarily the best people to even find out, to even discover fraud and waste. Apapun yang dilakukan nanti, kewenangan soal anggaran berada di tangan Kongres, sehingga Badan Legislatif AS inilah yang harus menyetujui pemangkasan apapun terhadap anggaran. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke penjualan ruang bawah tanah anti-bom yang meningkat di sebagian Amerika Serikat, menyusul meningkatnya instabilitas di berbagai wilayah dunia. Menurut produsennya, para pembeli hanya ingin mendapatkan rasa aman bagi keluarga mereka. Tapi bagi para ahli nuklir dan pejabat Amerika Serikat, ruang bawah tanah seperti ini tidak akan banyak membantu dan justru mengalihkan perhatian. Ron Hubbard adalah CEO dari Atlas Survival Shelters, produsen bunker atau ruangan bawah tanah tahan bom yang disebut bahkan tahan serangan nuklir. Most people surveyed believe that there will be a World War III one day and it will be very catastrophic and that these shelters will have great value at that time. Menurutnya penjualan bunker tahan nuklir melonjak menyusul pandemi COVID, perang Rusia dengan Ukraina, serta perang Israel-Hamas di Gaza. People are uneasy and they want a safe place to put their family, and they have this attitude that it's better to have it and not need it than to need it and not have it.
Menurut ahli nuklir dari Lawrence Livermore National Laboratory, tak perlu ruang bawah tanah khusus untuk berlindung bila pusat ledakan cukup jauh. Doesn't have to be fancy. Almost any non-residential building in the U.S. is going to work. Think about your supermarket. Think about all the shelves of stuff. That's protection. Laku kerasnya bunker anti serangan nuklir membuat cemas pejabat dan ahli bencana karena bukan hanya tak efektif tapi mengalihkan perhatian dari akar permasalahan, yaitu non-proliferasi senjata nuklir. Underground bunkers, if we ever get to a point where there's all-out nuclear war, aren't going to protect people. And instead, we ought to be investing our resources and our energy trying to talk about a freeze initially, and then finding ways to engage countries that possess nuclear weapons. Menurut perkiraan Blue Wave Consulting, penjualan bunker anti-nuklir dan tempat berlindung lain di Amerika Serikat bakal meningkat sekitar 28% pada tahun 2030. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok toko bahan makanan dan restoran di kota Metuchen, New Jersey yang menjual berbagai produk dan masakan Indonesia. Walau baru 2 tahun berdiri, Ditas Market yang dikelola oleh sebuah keluarga asal Manado ini setiap tahun berhasil memperoleh penghargaan bisnis terbaik dari organisasi Kadin setempat. Saya tuh seneng masak di rumah. Di rumah kalau saya lagi itu saya jualan dari rumah. Open order di Facebook itu saya masukin makanan saya. Dari rumah mungkin suami tuh sempat kerja juga di company. Saya pikir, ngapain? Mendingan kita punya talenta. Iya. Suami lihat, oke, kalau gitu Buka aja usaha. Yang kita pakai sendiri, kalau kita jual kita pakai plastik yang depan. Jadi membuat tempenya itu fresh langsung di sini. Dan ini keluarga semua. Iya, ini. Nah, sebenarnya punya restoran di Jakarta, boleh cerita sedikit. Masak di sana dengan masak di sini, perbedaannya apa yang paling dirasakan? Cabai rawit. Oh, beda cabenya? Beda, bukan beda ya. Jadi kita di sini yang harus di bawah, level bawah. Oh, ya kalau di sana aslinya pedas ya? Ya, kalau sana ciri khas masakan Manado itu pasti pedas. Semua serba cabai ya. Tapi kalau di sini kita harus pakai sweet bell pepper supaya balance. Actually, my wife loves the eggplant. Typically, we don't eat eggplant like this, and we don't have a lot of spicy food. I like spicy. Some of it's very spicy for me. It's too spicy. But generally, they're all very good. I don't eat a lot of beef. The beef is very good. And I like the chicken. Lemongrass chicken is my favorite. Wah, luar biasa. Baru buka 2 tahun, Ya, ini kita juga langsung dapat penghargaan setiap tahunnya. kita dapat Bangga ini. Asik ya, kita udah ngeliat bisnis diaspora Indonesia yang ada di Metuchen, New Jersey ini. Udah makan juga makanan Indonesia yang enak banget. Kalau gitu sekarang saatnya saya pamit. Irfan Ihsan, Nur Hadi Sucahyo, dan juga Taris Dirziman. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Helby Yohanes dan tim VOA.